Kita lanjutkan ini ke berbicara mengenai cinta. Itu kan tidak sulit sekali membedakan dengan yang namanya nafsu. Kadang-kadang ketika nafsu yang namanya muncul, kadang-kadang kita ingin memiliki orang tersebut ya. Itulah yang membuat kadang-kadang menyakitkan. Ya enggak, kalau pengen memiliki, kalau misalnya dia kecewa, si orangnya tidak tersampaikan, biasanya itu yang membuat jadi kadang-kadang menjadi marah, rasa cemburu itu muncul, akhirnya timbullah yang namanya KDRT itu. Ini yang mau kita bahas mana ininya? Sedang perjalanan, Pak. Perjalanan? Iya. Ya. Jadi Jadi, Kasih surat lagi. Ebit. hah? Iya bener dong. Iya. Mana tukang surat? Ya, Tadi saya di kantor, tahu udah di sini. kamu ajaib. Ini saya bawa Kacau. surat Kang spesial Buat buat siapa? Bianca. Oh ini buat Bianca Bi? Iya, Alhamdulillah ada yang kirim surat Iya. buat aku. ini suratnya isinya spesial banget. Ah, Oh, Jangan sampai kira terjadi. isinya coklat. isinya spesial buat telurnya 2 ya berarti ya. Iya. Kang, makasih. Ya, Makasih ganteng. jalannya mah biasa dia pulangnya. Coba Oke, dibacakan. aku mau bacain Ini ya. mengenai KDRT ini tadi. Oke, surat curhatan dari Khairunisa alias Caca. Istri Andika kangen band. Tiba-tiba Andika ngebaikin aku, dia suruh supir jemput aku ke rumah. Setelah ketemu, supirnya jemput ke rumah mamanya. Ketemu aku sama Andika terus berjalan. Tiba-tiba gak ada sebab, gak ada apa, Andika ambil handphoneku, matiin dan ngerusakin, terus langsung mukulin muka aku dengan tangan dia. Mukulin badan dengan sesuka hati. Tiba-tiba dia nurunin temennya di daerah Ratulangi karena dia ngomong enggak mau. Aku enggak tahu apa yang diomong. Aku harus gimana? Dia minta aku harus ngaku aku selingkuh lah, aku pacaran sana sinilah. Karena aku ngomong enggak, dia tambah marah dan membabi buta. Dia mengambil senjata di bawah mobil dengan tutupnya kayak pedang dari besi, kemudian mukulin muka dan juga tanganku. Udah. Nggak Jadi ngerti bahasanya. Caca itu istrinya dari Andika kangen Andika. band. Jadi ini Caca dipukulin nih. Dan dilaporkan Andikanya ke polisi karena KDRT. Membayangkan waktu dulu Andika dengan Caca itu kan menikahnya juga kayaknya tuh udah wah penuh dengan Kabur, Pak ya? Drama. Dibawa kabur. kan enggak Meng di nikahnya kan di penjara Oh, dulu penjara. itu. Andika lagi pas ini? kasus ini. Ini istri pertamanya memang. Caca yang masih muda itu. Iya. Sehingga Kira. di perkawinan itu si Caca harus ditutup matanya karena dia masih muda. Saya mau tanya sama wanita nih. Rahel kalau misalnya kamu jadi Caca, kamu akan ngelaporin juga sama ke polisi atau kamu ngasih tahu ke suami kamu? Laporin polisi kalau udah separah itu ya. Heeh. Soalnya kan misalnya dia beneran selingkuh namanya emosi kadang. Maksudnya dia sebelum dia menikah dia pasti udah tahu kadar emosi dari suaminya tuh segimana. Kalau menurut saya ini sebetulnya Andika itu tidak sengaja, Kang. Iya. Dia ingin gemes-gemesan sama istrinya. Nah. Gemes, cuma kan rambut Andika ke sini. Iya, mau kelihatan. Ketutup. Oh. Dar kena 2 kali. Maaf, asal mau gitu-gituan doang. Iya. Kalau iya. saya tidak percaya kalau Caca selingkuh, Pak. Iya. Tidak mungkin itu. Karena Caca sendiri pernah mengumumkan bahwa dia masak aja sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri. Caca Handika itu mah. Itu kan Caca Handika, ini Caca Andika. Kalau Kiki, Kalau misalnya laki-laki sudah KDRT, enggak ada pilihan lain. Lapor ke polisi, cerai. oh Udah. jadi kamu punya prinsip yang seperti Iya, itu ya? udah Karena itu itu nggak bisa akan dimaafin. sulit sekali karena dia udah kebiasaan ringan tangan. Iya, kita emang dianggap apa? Samsak. Betul. Kalau Bianca sendiri, Solusinya memang yang paling benar adalah laporkan dan memang diselesaikan lebih baik masing-masing daripada di rumah tangga yang tidak sehat. kalau buat laki-laki, kamu ngelihatnya seorang Andika itu seperti apa? Siapa Ronald. yang ditanya, Pak? Gak layak dipertahankan kayak gitulah. Kalau Gading Ding, Bisa dikatakan laki-laki itu kalau misalnya udah main kekerasan, lah dia. Jadi kita yang emosi gitu, kalau lo beraninya sama cewek gitu. tapi yang jadi permasalahan bukan hanya wanita saja. Kan ada juga misalnya laki-lakinya dipukul oleh si wanita Ini tersebut. kan zaman emansipasi Pak Dini. Oh emansipasi. Nah kamu ngelihat yang seperti itu apa? Yo gak setuju mosok wanita mukul-mukul pria. Nah, Harusnya tuh wanita tuh membelai-belai pria. ya. Suami orang, laki orang. suami orang. Lu main pegang-pegang ecetnya masih basah tuh. Silakan Kang Maman. Sekali lagi, jodoh tak mengenal usia. Jodoh hanya mengenal cinta, semoga setia dan bahagia.
asal tidak menikahi dan menikahkan anak di bawah usia, juga tak melakukan penistaan dan kekerasan. Tentang pernikahan mewah, kata mewah sungguh sangat relatif tergantung siapa yang mendefinisikan. Juga tak ada jaminan, pesta sederhana pasti lebih abadi dibanding pesta mewah atau sebaliknya. Yang pasti harus diingat, tadi teman-teman mengingatkan adalah niat hati. Apakah mewah itu ria atau sombong? Teringat sabda Rasul, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi sekalipun. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju atau sandal yang bagus dan mewah? Rasul menjawab, sesungguhnya Tuhan itu menyukai keindahan. Dan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan di balik semua itu, mau diadakan sederhana atau mewah, pernikahan yang bahagia itu dibangun oleh dua orang baik yang pemaaf. Iya. Kita ini habis ribut tapi kita ini gila. Kim? Jadi ribut-ribut kemarin tuh kita bohongan. Ya?